محمد وعلى آل سيدنا محمد كما التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والاستفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita menyelesaikan bab wudu. Tertinggal hal-hal yang harus dijauhi saat berwudu. Pada pertemuan yang lalu kita sebut beberapa, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi sedikit. Ada wajtanib, Imam Ghazali mengatakan rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Imam Ghazali mengatakan wajtanib fi wudu'ika sab'an. Jauhilah di dalam kamu berwudu itu 7 hal. 7 hal yang harus kamu jauhi saat kamu berwudu. Yang pertama, la tanfud yadaika fatarushal ma. Jangan engkau tanfud berlihat. Nah, itu kan bahasanya. La tanfud itu jangan kau gerak-gerakkan gini untuk mengeringkan. Ya, jangan kau lakukan itu tanganmu fatarus syarna sehingga memercik airmu, menghilangkan air yang menempel di dalam dirimu. Ini dimakruhkan di dalam berwudu. Begitu juga tunasyifil ma itu juga dimakruhkan, mengeringkan air wudu. Jadi setelah kita berwudu ambil handuk kemudian kita keringkan air, itu hukumnya makruh juga. Sebab tetesan wudu itu jangan kita hilangkan begini, jangan juga kita keringkan, sebab air yang menetes dari guyuran wudu kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita keringkan, tetesan air itu lenyap, maka keutamaan hilangnya dosa-dosa melalui tetesan air itu bisa jadi lenyap. Makanya dibiarkan, itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Wala tantim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Jangan pula engkau menampar wajahmu juga kepalamu bilma dengan air, mengguyur wajah dan menamparkan wajah. Karena nanti kalau menamparkan wajah, airnya juga akan terpercik kemana-mana, menyebar ke tempat yang lain. Begitu juga ketika kamu mengusap kepalamu. Wala tatakallam fi athna'il wudu. Jangan kamu berbicara di tengah-tengah kamu berwudu, sebab berbicara di wudu itu menjadikan wudu kamu itu tidak khusyuk dan kamu tidak bisa membaca doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali ini mengajarkan doa-doa wudu supaya kita hadir, menghadirkan diri kita pada saat kita berwudu. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Habib Abdul Qadir dan Ahmad Asghab, dia di antara ucapannya dia mengatakan, siapa yang tidak khusyuk di dalam wudhunya, maka dia tidak akan khusyuk di dalam sholat. Nah, siapa yang mau khusyuk di dalam sholat, maka dia harus menghadirkan hatinya terlebih dahulu pada saat berwudhu, seperti orang yang bersiap-siap hendak ketemu kepala negara atau ketemu raja. Pada saat dia bersiap-siap mengenakan pakaiannya, hadir di benaknya bahwa dia sebentar lagi akan berjumpa dengan raja atau berjumpa dengan kepala negara, dengan presiden. Nah, kita pada waktu salat berjumpa dengan presidennya para presiden, rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan Imam Ali Zainal Abidin saat berwudu pucat, wajahnya pucat pasi. Ditanya oleh sahabatnya, apa yang menjadikan kamu pucat? Kata dia, sebentar lagi saya akan berjumpa rajanya para raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pada waktu dia berwudu
menghadirkan Allah. Kalau berbicara bagaimana dia bisa menghadirkan wudunya. Makanya Imam Ghazali dengan doa-doa ini, kalau kita merenungi doa-doa ini, hadir hati kita pada saat berwudu, saat mengguyur tangan umpamanya, menghadirkan nanti pada saat hari kebangkitan menerima kitab dengan tangan kanan atau tangan kiri, saat mengusap kepala juga begitu, saat mengguyur kaki, menghadirkan bagaimana nanti setiap hamba menjalani jembatan yang ada di atas neraka jangan sampai kaki kita ini termasuk kaki yang tergelincir seperti kakinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Pada saat itu kita akan hadir hati kita di waktu wudu, dan caranya diantaranya la tatakallam bi asma'il wudu. Semua hal-hal yang dihindari ini kalau kita lakukan maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh meninggalkan sunnah. Kemudian selanjutnya wala tazid fil ghusli ala 3 marrat. Jangan kau tambah guyuran atau usapan wudumu itu lebih dari 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Tapi kalau ditambah lebih dari 3 kali, maka hukumnya sudah tidak sunnah lagi, menjadi makruh. Itu kalau di rumah sendiri. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau di masjid air musabbal hukumnya bukan makruh lagi tapi haram. Berwudu lebih dari 3 kali menggunakan air wakaf, air masjid, atau air yang bukan milik pribadi, hukumnya bisa menjadi haram. Karena air itu diwakafkan untuk kepentingan ibadah, bukan melayani perasaan was-was kita. Makanya kalau kita tidak yakin bisa menjaga hak-hak barang wakaf, lebih baik kita gunakan barang kita sendiri. Para ulama menganjurkan kita sudah berwudu saat masuk masjid supaya tidak seenaknya menghilangkan hak-hak barang masjid. Kemudian wala tukthir sabbal ma' min ghairi hajah. Jangan kau memperbanyak menuang air tanpa kepentingan. Bimujarradil waswasah, hanya untuk melayani perasaan was-wasmu. Was-was ini jalan sekali ya. Was-wasah itu dulu ada masalah di dalam jiwa ya, yang harus diobati. Orang yang was-was ini harus berobat. Jangan sampai kita melayani perasaan was-was, itu dari setan. Imam Ghazali menjelaskan bab khusus di dalam kitab Ihya mengenai was-was ini. Setan ini mulai mengganggu orang yang baik. Kalau orang yang masih jauh dari agama, dia tidak mungkin terkena was-was. Tapi orang terkena was-was itu orang yang mulai mendekat ke agama. Setan tidak menginginkan orang itu mendapat hasil dari ibadahnya, dijadikan dia sibuk dengan was-wasnya, sehingga ibadahnya tadi tidak menghasilkan apa-apa untuk hatinya. Kata Imam Ghazali, setan itu akan menjadikan orang was-was mulai dari perkara-perkara yang sepele, perkara najis, perkara kamar mandi, perkara wudu, perkara sholat, meningkat sampai kata Imam Ghazali, sampai nanti paling akhirnya setan itu akan menjadikan orang tersebut merasa beban melakukan ibadah. Mau sholat beban, mau wudu beban, karena was-was yang ada di dalam dirinya, sampai ujung-ujungnya, puncaknya orang tersebut akan murtad dari agama. Keluar dari agama karena dia menganggap agama ini tidak masuk akal, memberatkan diri dia, padahal was-was dia yang memberatkan dirinya. Agama itu sangat gampang, mudah untuk dilaksanakan. Nah, disebutkan di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW tidak berwudu lebih dari 1 kali, 1 mud, dan mandinya dengan air 1 sok. Mandi besarnya Nabi pakai air 1 sok, 4 kali raupan. Wudunya dengan air 1 raupan. Bagaimana?
dan dia melaksanakan sunnah-sunnahnya semuanya. Nah itu berkata ulama ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa pakai air satu pot, tapi paling tidak kita belajar dari Rasulullah. Irit Nabi Muhammad SAW tidak membuang-buang air. Nabi melarang kita membuang-buang air walaupun kita di tengah laut. Dilarang kita membuang-buang air. Nah, jadi paling bagus ya kita irit dalam mengambil air tadi. Kemudian falil wasina syaitanun yadhak bihim. Orang-orang yang was-was itu ada setan-setan tertentu yang tertawa tertinggal-tinggal ketika melihat ulah orang yang was-was. Dia yang menjadikan orang itu was-was jadi bahan tertawaan setan. Jadi was-was itu diganggu oleh setan untuk dijadikan bahan tertawaan antar majelisnya setan. Dia orang itu berhasil saya ganggu, ditertawakan setan. Jangan tahu kita ditertawakan oleh setan. Caranya harus dilawan. Jadi kita sendiri yang bisa melawan itu. Wala tatawadda bil ma'al musyammas. Jangan kamu berwudu menggunakan air musyammas. Air musyammas itu air yang terjemur sinar matahari. Nah, kalau di negara Asia air musyammas ini tidak ada. Karena syarat air musyammas yang dimakruhkan itu ada di negara yang sangat panas, seperti di negara Afrika atau di negara Arab. Di negara yang sangat panas dan di cuaca yang sangat panas. Jadi air musyammas itu adanya di Arab atau di Afrika saat musim panas. Kalau sedang musim tidak panas tidak ada air musyammas. Saat musim panas dan air itu terjemur di sinar matahari, diletakkan di tempat dari tembaga. Kalau tempatnya tidak dari besi, airnya juga tidak musyammas. Dan air musyammas itu dimakruhkan untuk mengguyur badan kita. Kalau untuk cuci baju juga tidak makruh. Berwudu dengan air musyammas hukumnya makruh. Wala minal awani sufriyah, dan juga berwudu dari cawan as-sufriyah, yaitu cawan yang terbuat dari emas, hukumnya makruh. Dengan banyak hikmahnya yang tidak mungkin saya bahas di waktu ini. Fahadhihi sab'atu makruhatun fil wudu. Inilah 7 hal yang dimakruhkan pada saat seseorang berwudu. Termasuk air musyammas, air yang terlalu panas juga makruh untuk berwudu, dan itu ada madaratnya untuk kesehatan. Wa fil khabar, terakhir, wa fil khabar anna man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ihi tahharahu Allahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabahul ma. Siapa yang dalam riwayat disebutkan, siapa yang menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah ketika dia sedang berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan seluruh dosa-dosanya yang ada pada jasadnya. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diguyur cuma anggota wudu saja, tapi kalau dengan berdoa seluruh anggota tubuhnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang berwudu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyucikan dari tubuhnya dosa-dosanya kecuali pada daerah yang dikenai air wudu saja. Yang dikenai air wudu saja. Tapi kalau dengan doa, walaupun daerah yang tidak dikenai air wudu juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan dari bukti-bukti buruk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas, dan ini sekaligus menutup bab wudu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab usul minal janabah, mandi janabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah.
bisa segini. Selanjutnya sebelum kita mulai Ramadan Salihin, kita minta waktu sedikit daripada Ustaz Hussein Nabil kita untuk memberikan sedikit pencerahan mengenai sujud tilawah yang tadi sudah sedikit sekarang kita mempersilakan waktu dan tempat daripada Ustaz Hussein Nabil. Sujud tilawah Ustaz sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin tadi sudah dijelaskan, saya menambah sedikit bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah, karena di dalam riwayat dalam hadis Abu Dawud sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah beberapa sahabat membaca suatu ayat di dalam Al-Quran lalu berkenaan dengan ayat sajdah. Ada ayat sajdah namanya dijuluki ayat sajdah karena ketika dibaca ayat itu Nabi meminta berhenti, kemudian menghadap ke arah kiblat dan lalu Nabi sujud. Lalu kemudian ayat itu dilanjutkan. Nah, kemudian ayat itu dikenal dengan ayat sajdah. Dikenal dengan ayat sajdah karena setiap sampai di ayat itu Nabi Muhammad SAW sujud. Hukumnya apa? Sujud tilawah itu sebagian ulama mengatakan wajib, tapi pendapat yang kuat mengatakan hukumnya sujud tilawah itu sunnah. Hukumnya sunnah. Lalu sujud tilawah itu kalau sekarang kita tidak perlu repot. Di Al-Quran itu ada tanda ayat sajdah, itu biasanya seperti mihrab gitu ya. Seperti mihrab tapi hitam atau gelap. Kalau ada tanda-tanda itu berarti disunahkan kita sujud ya. Kemudian sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat dan bisa dilakukan di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholat, ketika membaca ayat sajdah, contohnya umpamanya ada di surat An-Najm, ada juga di surat yang kita hafal semua, surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Nah, contohnya umpamanya kita di tengah-tengah sholat baca surat Al-Alaq, kemudian kita baca wasjud waqtarib. Kita disunahkan sujud. Jadi tidak rukuk dulu, tidak ketiga dulu, langsung sujud. Satu kali sujud membaca doa yang dibaca boleh doa yang riwayat, ada riwayatnya seperti wajiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa fasa'ahu wa tasawwaru ila akhir. Kalau tidak hafal boleh membaca doa sujud yang biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian setelah sujud apa yang dilakukan? Berdiri lagi seperti biasa. Kalau ayatnya masih ada lanjutannya,
lanjutkan ayatnya, atau kemudian kalau waktunya rukuk baru kemudian rukuk. Kalau dalam kondisi berjamaah tergantung imamnya. Kalau imam sujud sajdah, maka makmum wajib sujud sajdah seperti imam. Kalau imam tidak sujud sajdah, makmum tidak boleh sujud sajdah. Kemudian di ayat-ayat sajdah ini yang ada tandanya di dalam Al-Quran seperti yang saya sampaikan tadi, yang perlu kita waspadai di dalam surat As-Sad. Di dalam surat As-Sad ada juga satu ayat yang diberi tanda, tapi itu bukan perintah sujud, perintah rukuk. Kharra raki'an wa ana. Nah, itu ada ayat, ada tanda sajdahnya, tapi di surat As-Sad itu kita tidak disunahkan sajdah. Jangan tertipu dengan tanda ini khusus di surat As-Sad, satu ayat ini. Kalau kita baca ayat di surat As-Sad itu kharra raki'an wa ana, di tengah sholat kemudian kita sujud, batal sholat kita. Sholat kita batal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di surat As-Sad. Banyak orang yang tertipu dengan tanda ayat sajdah itu. Nah, kemudian kalau di luar sholat, apa yang harus dilakukan? Kalau di luar sholat, kita boleh sujud, tapi syaratnya satu, harus menghadap kiblat. Dua, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, sama seperti syarat-syarat sholat. Nah, tiga, harus tertutup auratnya. Kita banyak lihat perempuan di rumah mengaji, tapi tidak tertutup dengan kerudung. Dia bawa Al-Quran, waktu sampai ayat sajdah dia sujud, Allahu Akbar, tapi tidak tertutup auratnya, tidak sah. Nah, bahkan kalau dia tahu tidak diperbolehkan sujud, tapi tidak tertutup auratnya, atau sujud dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil, tidak diperbolehkan. Makanya tetap harus memenuhi syarat-syarat sholat dan menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian sujud sekali saja, sujud satu kali. Kalau di luar sholat pakai takbir, ya, Allahu Akbar, kemudian sujud satu kali, kemudian sujud tadi ada yang menganjurkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya sujud tilawah. Ada 3 sujud yang tidak termasuk di dalam bagian sholat. Yang pertama sujud tilawah, kedua sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu buat orang kalau lupa di tengah-tengah sholat, dilakukan setelah tasyahud sebelum salam. Yang ketiga sujud syukur. Nah, 3 sujud ini kalau mau kita lakukan harus memenuhi syarat-syarat sholat, termasuk sujud syukur. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pokok dan walau itu. Terima kasih kepada Nabi. Sekarang misalnya kita berhasil sama Ustaz Hasan Saiful dengan kajian ayat tersebut bersama Ustaz Nabil. Pada dalam mau seperti ini sampai ke mungkin ada acara lain di sini. Terima kasih banyak. Maaf, apa untuk urusan Ustaz Hasan? Apa untuk dari Wa man yaqbalu wa sa'ala wa man yaqbalu wa sa'ala. Wa man yaqbalu wa sa'ala.